Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhana ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sudah ketemu semua. Kita baca hadisnya bersama-sama. Qala al-muallifu rahimahullah, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida, barang siapa yang bersaksi, alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa tidak ada Tuhan, bahwa tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah, wahdahu saja atau semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya, wa rasuluhu, dan juga rasulnya, wa anna Isa, dan bersaksi juga bahwa Nabi Isa abdullahi wa rasuluhu, merupakan hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, dan kalimat Allah, kalimatnya alqaha ila Maryama, diturunkan kepada, disampaikan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan juga ruh darinya, dari Allah, wal jannata haqqun wan naru haqqun, dan juga barang siapa yang bersaksi bahwa surga itu adalah hak dan neraka itu juga hak, benar adanya, maka adkhalahu Allahul jannata, Allah pasti akan memasukkan ke dalam surga, ala ma kana minal amali, seperti apapun amalan mereka. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Asyarhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, penjelasan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ay alima min turukil ilmil muta'addidati, yaitu dengan cara bentuk bersaksi tersebut mengetahui dari min turukil ilmi, dari jalan-jalan ilmu al-muta'addidati, yang bermacam-macam. Di antaranya adalah
mendapatkan ilmu ka ikhbarillahi ta'ala bidzalika fi qauli syahidallahu annahu la ilaha illahu, sebagaimana kabar langsung yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, selain Dia. Dan juga wa ka ikhbaril malaikati wa ahlil ilmi, dan juga sebagaimana yang telah dikabarkan oleh para malaikat dan juga para ulama ahli ilmi tentang keesaan Allah dalam firman Allah Subhanahu wa taala fi qoulihi ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu, dan para malaikat wa ulul ilmi, dan juga ahli ilmi, orang yang paham tentang ilmu, yaitu para ulama. Dan juga wa a'lamuhumur rasulu wal anbiya'u, dan juga yang paling tahu dari mereka yaitu para rasul dan para nabi, wa ala ra'sihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan tentu di atas kepala mereka semuanya, atau di atas mereka para nabi, pimpinan para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya dari para malaikat, ulama, para rasul, para nabi, dan juga Nabi Muhammad sendiri mengabarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, tanpa terkecuali. Dalam artian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran dari para nabi, para rasul, dikisahkan ajakan itu ajakannya sama, mengajak kepada tauhid kepada Allah, tidak menyekutukannya, dan menyembah hanya kepada Allah saja, sebagaimana yang disampaikan di hadis ini. Dan juga dapat mengetahui tentang tiada Tuhan selain Allah ini dengan cara kan nadhari fil kauni, melihat pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, idh huwa dallun ala wihdatil khaliqi, yang mana ketika kita melihat kepada ciptaan Allah yang begitu agung, begitu menakjubkan, di sana menjadi dalun, bukti ala wihdatil khaliqi, terhadap wihdatil khaliqi, yang menciptakan itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahul ilahul haqqu, dan bahwasanya Allah adalah ilah yang hak, yang untuk Tuhan yang hak untuk disembah. Falamma alima, dan maka ketika mengetahui, syahida bidzalika, kalau sudah tahu akan ilmu tersebut, syahida bidzalika, maka bersaksi dengan itu. Faqala, dengan perkataan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat persaksian kita syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La fi rububiyyati, tidak di dalam rububiyah, wala fi ibadatihi, dan juga di dalam ibadahnya, wala fi asma'ihi wa sifatihi, dan juga tidak di dalam asma dan sifatnya. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah di rububiyah Allah, di dalam ibadahnya tidak ada sekutu, dan juga di dalam asma dan sifatnya. Kita tidak menjadikan sesembahan selain Allah, tidak melakukan peribadatan kepada selain Allah, dan juga tidak meyakini hal-hal yang buruk di dalam asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa syahida, dan juga bersaksi anna Muhammadan Rasulullah, dan juga bersaksi bahwasanya Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah, adalah utusan Allah. Haitsu alima yakinan,
ketika mengetahui secara yakin annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, lil wahyi, untuk menyampaikan wahyu, alladzi nazala alaihi, yang Allah turunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, wal kitabil ladzi jaa bihi, dan juga kitab yang datang kepadanya, min indi rabbih, dari sisi Tuhannya, wa huwal Qur'anul azimu, yaitu Al-Qur'an yang agung. Ini adalah kitab yang diturunkan, yang sering kita baca, sering kita kaji. Wa syahida, dan yang ketiga, setelah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang pantas disembah dan tidak menyekutukannya, dan yang kedua bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan juga utusannya, yang ketiga bersaksi bahwa anna Isa Abdullahi wa Rasuluhu, bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah, alqaha ila Maryam, Allah sampaikan kepada Sayyidah Maryam, yaitu ibu Nabi Isa. Wa ruhum minhu, dan ruh darinya. Maka ruh ini adalah ruh Allah memerintahkan kepada Jibril untuk meniupkan ruh kepada Maryam. Akhirnya Maryam itu hamil, yaitu hamilnya Nabi Isa, sehingga Nabi Isa itu lahir itu tanpa bapak, lahirnya tanpa bapak. Karena itu murni Allah memerintahkan malaikat Jibril yang meniupkan ruh. Kalau sekarang banyak yang lahir tanpa bapak, itu bukan sama kayak Sayyidah Maryam ya. Itu ada bapaknya, tapi tidak tahu siapa. Idz akhbara ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan bihadza, dengan ini, fil Qur'anil azim, di dalam Al-Qur'an yang agung. Persaksian yang keempat adalah wa syahida annal jannata haqqun wan naru haqqun. Bersaksi bahwa surga itu benar adanya, wan naru haqqun, dan juga neraka itu juga hak adanya, ya, meyakini itu. Li akhbarillahi ta'ala bidzalika fil Qur'anil Karim, sebagaimana yang telah dikabarkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika yakin bersaksi dengan empat-empatnya itu, bahwa yang berhak disembah hanya Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan juga hambanya, sekaligus bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan juga utusannya, dan kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam, dan juga ruh darinya. Dan juga yang keempat, bersaksi bahwa surga dan neraka itu benar adanya, maka ada jaminan dari Allah, adkhalahumullahul jannata, pasti Allah akan memasukkan ia yang bersaksi tadi ke dalam surga, ala ma kana minal amali, seperti apapun orang itu beramal, atau seperti apapun amalnya. Qalilan aw kasiran, amalnya sedikit ataupun banyak. Ada mungkin orang yang ahli ibadah. Kalau ahli ibadah mungkin karena kedekatannya kepada
Allah. Tapi ini ahli maksiat. Ada orang ahli maksiat yang mungkin beramalnya sedikit, karena setiap waktunya diliputi dengan kemaksiatan kepada Allah. Tapi orang itu bersaksi bersaksi dengan 4 hal ini, maka itu pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Karena ini sudah janji Allah. Seperti apapun amalnya, baik sedikit, qalilan au kasiran, sedikit atau banyak, solihan au fasidan, orang itu soleh atau orang itu perusak, buruk amalnya atau rusak amalannya, sama saja. Hanya saja disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, hal ini ma'al ilmi, dibarengi dengan ilmu, anna sahibah hadis syahadatil ilmiyati, bahwasanya orang yang melakukan syahadat yang 4 ini syahadat ilmiah yang 4 ini, la yakunu lahu amalun ghairu salihin, itu dia akan sadar untuk tidak melakukan amalan yang tidak soleh. Sebenarnya orang yang bersaksi fi ghalibi amrihi, di segala hal urusannya, wa in khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah, dan jika seseorang itu mencampur adukkan amalannya, melakukan amal soleh dan juga yang lain dicampur dengan amalan yang toleh, yang buruk, yang sayyi, maka tetap fallahu ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini yang kemarin, yang beberapa waktu lalu disampaikan tentang ayat yang innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu maksudnya seperti ini. Ada hal yang Allah kehendaki, dosa seorang hamba yang Allah kehendaki untuk dihapus, walaupun orang itu mungkin belum sempat bertaubat. Tapi khusus perbuatan syirik itu selamanya tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia sempat bertaubat sebelum meninggal, maka insya Allah Allah ampuni dosa tersebut. Kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum